Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa jaratil qurba wa jaral junubi wasahibil junbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah 4 An-Nisa ayat 36. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam risalah iman. Pemirsa sekalian, kali ini barangkali akan kami sampaikan sebuah tema, yaitu yang barangkali sekarang sudah agak renggang kita ya, yaitu dengan hubungan baik dengan sesama umat manusia. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada masa pandemi COVID-19 ini, hubungan kita dengan sesama sudah agak jauh karena adanya social distancing maupun physical distancing, sehingga pada masa itu, pada masa lebaran pun kita tidak bisa bersilaturahim terhadap keluarga kita, silaturahim kepada tetangga dan lain sebagainya, karena dengan adanya protokol demikian. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang mulia dan bahagia, bagaimana seharusnya kita dalam kehidupan bertetangga maupun berkerabat dengan saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah anggota keluarga sendiri, orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Merekalah yang diharapkan paling dahulu untuk memberikan bantuan jika kita membutuhkannya. Jika tiba-tiba kita ditimpa suatu musibah, kematian misalnya, tetanggalah yang paling dahulu bertakziah dan mengulurkan bantuan kepada kita. Begitu juga apabila kita mengadakan acara akikahan, ya, walimahan, maka tetanggalah yang akan lebih dahulu memberikan bantuan dibandingkan dengan famili yang rumahnya barangkali lebih jauh daripada tetangga kita. Pada tetanggalah kita menitipkan rumah jika kita berpergian jauh, kita sedang umrah atau kita sedang bepergian jauh, ada cara yang jauh, atau mungkin kalau di masa-masa lalu kita sedang mudik dan lain sebagainya, tentu tetanggalah yang sangat untuk kita percaya dititipin rumah kita. Oleh karena itu begitu pentingnya pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, peran tetangga sampai-sampai ya, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada siapa saja yang akan membeli rumah atau membeli tanah untuk dibangun rumah, hendaklah dia mempertimbangkan siapa yang akan menjadi tetangganya. Beliau bersabda, al-jaru qoblal dar, tetangga sebelum rumah, warafiqu qoblal tariq, kawan sebelum jalan, wazadu qobla rohil, dan bekal sebelum perjalanan. Hadis riwayat Al-Khatib. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa tetangga, saudara yang baik
adalah salah satu dari 3 hal yang membahagiakan. Seperti sabda Nabi dalam hadis riwayat Hakim, min sa'adatil mar'i muslimin jaru solihun wal manzilu wasi'un wal markabul hani. Di antara yang membuat bahagia seseorang muslim adalah tetangga yang baik, rumah yang lapang, dan kendaraan yang nyaman. Ya, jadi 3 hal ini yang bisa membahagiakan seorang muslim. Pertama tadi adalah tetangga yang baik, rumah yang lapang, dan kendaraan yang nyaman. Jadi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, baik buruknya sikap tetangga kepada kita tentu tergantung juga bagaimana kita bersikap kepada mereka. Ya. Oleh karena itu sangat dapat dimengerti kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dengan sesama kita, terutama tetangga kita, baik itu tetangga dekat maupun tetangga jauh. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang saya bacakan di mukadimah tadi. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bagaimana hubungan baik kita dengan tetangga, dengan sesama? Mari kita ikuti setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dekat dan jauhnya kehidupan kita dalam bertetangga. Dalam ayat tadi dijelaskan bahwa dekat dari segi tempat, hubungan kekeluargaan dan agama, ya, dengan varian agama dan hubungan kekeluargaan. Jadi tetangga itu dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, tetangga yang punya satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Mereka adalah tetangga yang bukan famili dan bukan pula seagama. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak, ya, yaitu hak tetangga dan hak seagama. Ya. Nah, mereka adalah tetangga yang seagama. Yang ketiga, tetangga yang punya 3 hak, ya, yaitu hak bertetangga, yang kedua seagama, dan keluarga atau famili. Nah, mereka adalah tetangga yang seagama dan punya hubungan kekeluargaan. Nah, tetangga yang punya hak yang lebih banyak, yang kita prioritaskan, lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada kita. Nah, klasifikasi ini diperlukan untuk apa? Untuk menentukan prioritas apabila ada keterbatasan dari kita hanya mampu berbuat baik kepada sebagian mereka saja. Maka yang kita prioritaskan adalah yang mempunyai hak yang lebih banyak tadi, yaitu hak bertetangga, hak seagama, dan juga hubungan kekeluargaan. Nah, apa sebenarnya pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya hubungan baik kita dengan sesama, terutama dengan tetangga kita? Berkali-kali malaikat Jibril memesankan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berbuat baik dengan tetangga. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarithu. Selalu Jibril memesankan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai
aku menduga bahwa tetangga akan mendapatkan atau menerima warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam beberapa hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan, menjadikan sikap baik dengan tetangga sebagai ukuran daripada keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yaumil akhir. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari dan Muslim. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan, demi Allah, dia tidak beriman. Sampai diulang 3 kali. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Lalu seorang sahabat bertanya, siapakah dia yang tidak beriman itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menegaskan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu baina iqab. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman daripada keburukannya. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari beberapa hadis ini tampak bagi kita betapa pentingnya sikap baik terhadap sesama, terutama terhadap tetangga kita. Sikap hidup bertetangga itu mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Semakin kuat iman seseorang, semakin baik dengan tetangganya. Begitu pula sebaliknya. Nah, adapun apa sebenarnya bentuk-bentuk baik, berhubungan baik dengan tetangga? Pemirsa yang dirahmati Allah, minimal hubungan baik dengan tetangga itu diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu tidak mengganggu atau menyusahkan mereka. Misalnya, waktu tetangga sedang istirahat atau tidur, kita tidak membunyikan televisi, tidak membunyikan radio atau alat-alat yang lainnya dengan volume yang sangat tinggi. Ya, tidak berisik di rumah kita. Ya, meskipun di rumah kita sendiri, tapi kita punya tetangga. Ya, tidak membuang sampah ke halaman rumah tetangga. Ya, apalagi di masa seperti sekarang ini. Tidak menyakiti tetangga dengan kata-kata kasar dan tidak sopan. Umpamanya tetangga kita ada yang kena penyakit, ada kena virus corona, ada kena COVID. Jangan kita menjauhi atau justru mengucilkan mereka. Tetapi hendaknya kita tetap berbuat baik kepadanya, memberikan motivasi kepadanya, dan tidak mengganggu. Karena dengan demikian, mereka akan tetap sukses dalam kehidupannya bertetangga. Nah, yang lebih baik lagi, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, tidak sekedar menjaga jangan sampai tetangga terganggu, tapi secara aktif kita berbuat baik kepada mereka. Misalnya dengan mengucapkan salam, ya, dengan tegur sapa, meskipun kita tidak mendekat gitu ya, dengan tegur sapa karena kita menjaga physical distancing, tapi dengan tegur sapa, ya, bahkan mungkin juga memberikan ucapan selamat kalau tetangga sedang mendapatkan kenikmatan, atau mungkin anaknya sedang diterima di suatu tempat, ya, dia lulus ujian atau sekarang kan pada musim anak sekolah sedang mengikuti tes untuk masuk ke tingkat yang lebih. Kalau dia diterima, kita ucapkan selamat. Itu akan menambah hubungan baik kita dengan sesama, meskipun dalam suasana yang seperti ini. Bisa kita ucapkan selamat mungkin melalui media online, ya, bisa melalui
WA dan lain sebagainya. Itu terhadap tetangga kita di masa sekarang ini. Dengan demikian kita menggembirakan. Bagaimana selanjutnya pemirsa sekalian membangun hubungan baik dengan tetangga? Apa yang kita ikuti setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama Risalah Iman. Pemirsa sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kita membangun hubungan baik dengan tetangga kita, terutama kita selalu menjaga silaturahim padanya. Yang lebih baik lagi, sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak menyakiti, tidak mengganggu, tapi secara aktif kita berbuat baik kepada mereka. Misalnya seperti tadi tegur sapa, ya, mengucapkan salam, memberikan ucapan selamat dan lain sebagainya. Bahkan mungkin membantu pertolongan apabila tetangga itu membutuhkan. Apalagi kalau tetangga itu sampai kena COVID-19 ya. Nah, kita bagaimana kita untuk berempati kepada mereka, membantu. Apabila kita bahkan Rasulullah menggambarkan kalau kita memasak makanan itu memberikan sebagian tetangga kita. Dalam hal ini Rasulullah juga pernah berpesan kepada Abu Dar, jika engkau memasak gulai, ya, perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu dan berilah mereka sepantasnya. Jadi ini dalam rangka kita membangun itu dan dengan saling memberi meskipun hanya sedikit. Namun bagaimana kalau kita sudah memberikan itu lalu tetangga kita tetap dia ya berbuat yang tidak baik dengan kita, atau tetap dia ya katakanlah ya ngeyel dan lain sebagainya, maka tentu bagi kita sebagai umat Islam tidak boleh membalas dengan keburukan, tetapi hendaknya memberikan suatu pelajaran bagi mereka dengan cara membuat yang lebih baik daripada mereka. Kan ada hadis Rasulullah SAW, mulia-mulia orang adalah kita menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, ya, memberikan sedekah kepada orang yang pelit kepada sedekah kita. Dengan demikian mereka akan tergugah hatinya. Nah, kalau ada tetangga kita selalu berbuat jahat kepada kita, kita tunjukkan kepada kita tetap berbuat baik kepada mereka, ya, dengan cara menegur sapa, meskipun ditegur ya melengos gitu ya, atau dengan lain sebagainya, tapi kita tidak boleh henti-hentinya selalu mengucapkan salam. Ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Pak A.R. Fakhrudin, ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah terlama pada masa itu sangat sekali dalam kehidupan bertangga ketika beliau ditugaskan ke suatu daerah, yaitu di daerah pedalaman sana, di waktu itu masih di daerah Palembang sana. Beliau itu bagaimana membangun hubungan baik dengan tetangga. Ada tetangga yang memang anti kepada, dalam tanda kutip, pada organisasi Muhammadiyah gitu. Jadi ketika itu apa yang dilakukan oleh Pak AR? Beliau setiap hari selalu menyapa kepada mereka, selalu berbuat baik kepada mereka. Akhirnya orang ini lama-lama juga terketuk juga, ternyata tetangga kita ini orang baik. Jadi kalau ada tetangga yang kita berbuat baik, tetap kita harus menjalin, tidak boleh membalas dengan keburukan, karena itu akan menjadi suatu permusuhan. Begitu pula pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, untuk membangun kekeluargaan seperti sekarang ini, yang mana kita jauh ya dalam kondisi semacam ini, ya, kita tidak boleh mendekat dan lain sebagainya. Bagaimana agar kita bisa tetap bersilaturahim? Hal ini bisa kita lakukan melalui media, mungkin ya dengan ucapan sapa melalui media-media sosial yang ada dengan kita, dengan ucapan ya sekedar tegur sapa dan lain sebagainya, dan itu memberikan informasi-informasi yang baik kepada tetangga kita. Dan begitu pula kalau tetangga kita mengalami suatu kekeliruan, kita bisa mengingatkannya dengan melalui media tersebut, sehingga jalinan silaturahim itu akan tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Ya, mungkin tidak ya bisa, kalau kita membangun silaturahim itu kan bisa juga melalui layanan video call, atau juga bisa ya kita melalui WhatsApp, atau juga melalui
media-media yang lainnya yang bisa kita berkomunikasi dengan tetangga-tetangga kita. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lebih panjang, Rasulullah SAW pernah menguraikan bagaimana cara berbuat baik di tetangga. Beliau bersabda, hak tetangga itu adalah apabila ia sakit, kamu menjenguknya. Apabila ia meninggal, kamu mengiringi jenazahnya. Apabila ia membutuhkan sesuatu, kamu meminjaminya. Apabila ia tidak memiliki pakaian, kamu membantu pakaian, memberikan pakaian. Apabila ia mendapatkan suatu kebajikan, kamu mengucapkan selamat padanya. Apabila ia mendapatkan musibah, kamu bertakziah kepadanya. Jangan engkau meninggikan rumahmu atas rumahnya sehingga angin terhalang masuk rumahnya. Dan janganlah kamu menyakitinya dengan bau periukmu, kecuali kamu memberinya sebagian dari masakan itu. Jadi ini Rasulullah menunjukkan bagaimana kita membangun hubungan baik. Lalu tetangga itu tetap jahat, kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan bisa membangun hubungan baik terhadap sesama kita. Seorang muslim harus peduli dan memperhatikan sesamanya, terutama tetangganya. Mengulurkan tangan untuk mengatasi kesulitan hidup yang dihadapi oleh tetangga. Jangan sampai terjadi seseorang dapat tidur dengan nyenyak sementara tetangganya menangis kelaparan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, tidak beriman kepadaku orang yang dapat tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan, padahal dia mengetahui. Pada masa sekarang ini tidak sedikit di antara sesama kita dengan terdampak COVID-19 ini, mereka menderita kelaparan dan lain sebagainya, tapi seringkali kadang tidak diungkapkan. Nah, bagaimana kita sebagai tetangga? Seperti sabda Rasulullah SAW tadi, kita memperhatikan tetangga kita itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kalau pesan-pesan Rasulullah dalam berbuat baik kepada tetangga ini kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita bisa membangun kehidupan yang tentram, kehidupan yang rukun meskipun dalam suasana musibah semacam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mampu melaksanakan pesan Rasulullah bagaimana kita membangun hubungan baik terhadap sesama, terutama terhadap tetangga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.